Halo saya dulur, balik lagi nih di Podcast Himasai episode ke-9. Nah kenalin nih, aku Yudhistira Putra Al-Fajar, akrab dipanggil Yudis dari internship bidang Humas dan Advokasi Himasai sebagai host pada podcast kali ini. Nah teman-teman saya dulur, hari ini kita tuh akan ngobrol santai, cuman tuh topiknya nendang gitu loh. Topiknya tuh relate banget sama kehidupan mahasiswa, yaitu soal dilema nih, antara IPK tinggi atau jago di lapangan. Karena sering banget kita tuh ada di posisi bingung, bimbang, dan OVT juga karena harus fokus ngejar nilai, karena kan kewajiban mahasiswa kan kuliah ya. Atau juga aktif cari pengalaman biar punya bekal di dunia kerja nanti. Nah, hari ini tuh kita nggak bakal diskusi sendiri, karena sudah ada tamu yang spesial yang pastinya punya banyak perspektif yang menarik. Mari kita sambut Pak Faisal Permana SPMSC. Halo, Sebelum tenang Mas. Oke, mungkin yang buat mahasiswa yang ini kan rata-rata kan 2023 ada ya, masih ada ya, 2024 ya. Mungkin belum pernah diajar saya di kuliah, tapi perkenalan saya ngulang nih. Saya Faisal Permana. Saya dosen, sebenarnya dosen transisi ya kalau Mas moderator. Jadi bukan yang pure, maksudnya jadi dosen telah lulus kuliah, tapi saya ada beberapa loncat pekerjaan ya, dari setelah S1 kerja, kemudian S2, kemudian kerja ya di perusahaan lah, maksudnya gitu. Jadi buat adik-adik dan Mas Mbak, kalau belum kenal, ini saya wujudnya. Faisal. Ya. Gitu. Monggo silakan Mas moderator, sorry HP. Nah, sungguh luar biasa sekali ya tamu kita hari ini. Nah, aku langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang sering diperdebatkan sama mahasiswa-mahasiswa nih. Nah, Bapak, kalau dihadapkan pada dua kandidat antara IPK tinggi tapi minim pengalaman atau pengalaman banyak tapi IPK biasa aja, Bapak tuh lebih condong pilih yang mana dan kenapa Pak alasannya? Gimana maksudnya pengalaman banyak Tapi IPK-nya biasa aja. IPK-nya biasa. Biasa tuh berapa? Biasanya tuh kalau mahasiswa tuh nggak tahu. Mungkin lulus cuman nggak kumlot gitu mungkin Pak. Oh, Tapi pengalamannya bagus, aktif gitu. Kalau yang bagus berarti kumlot gitu. Ya, yang IPK-nya bagus, kumlot, tinggi gitu. Oh, jadi saya maksudnya pendapat terkait dengan kalau misalkan IPK-nya tinggi tapi nggak ada pengalaman. Iya. Satunya lagi berpengalaman tapi IPK-nya biasa. Pengalamannya konteksnya maksudnya di pengalaman di bidang apa tuh? Maksudnya di soft skill-nya Pak, mungkin aktif organisasi atau UKM gitu. Jadi saya misalkan jadi HR nih. Yap. Terus saya disodorkan ada dua kandidat. Kandidatnya misalkan yang satu IPK lu bagus nih. IPK lu 4, tapi nggak ada pengalaman nih. Iya. Pengalaman organisasi, dia kupu-kupu lah kalau kita ngomongin zaman dulu tuh kuliah pulang. And then satunya lagi dibandingkan dengan IPK-nya biasa aja, satunya lagi dan dia punya pengalaman organisasi yang full gitu ya. Siap. Kalau saya dari perspektif seorang recruiter ya, pasti saya akan mencari yang ada pengalaman sih. Kenapa ya? Karena saya akuin, bukannya saya mendiskreditkan untuk yang kumlot ya. Saya nggak kumlot. By the way, audiens, saya nggak kumlot. Saya IPK-nya 3,24 dulu kuliah. Saya dulu pada saat mau mendaftar sampai mau kerja, saya harus anniversary dulu nganggurnya. Hampir 1 tahun saya menganggur dengan IPK 3,24. Sudah beberapa kali perusahaan saya coba apply. Cuma memang mungkin karena dulu pengalaman saya yang di organisasi, saya organisasi jujur aja di Himasai itu lebih full sebagai panitia, Mas. Kepanitiaan aja, bukan menjadi pengurus. Karena kan pengurus jadi pengurus Himasai dulu tuh jenjang ya. Ketua Himasai itu angkatan saya tuh 2009. Habis itu ketua bidangnya itu 2010. Baru stafnya itu 2011. Wow. Jadi bukan yang sangatan ya. Jadi memang kakak kelas tuh punya perspektif lah dengan anak-anak itu. Jadi memang modelnya itu. Jadi saya berdasarkan pengalaman itulah, kalau saya pikir mungkin saya dulu nggak keterima kerja kan pada saat saya wawancara ataupun
berhubungan dengan soft skill itu saya agak kurang. Misalkan, oke, tell me about your organization's history when you are in university misalkan gitu. Ditanya seperti itu, saya cuma bercerita terkait dengan misalkan saya pernah ada di panitia ini, akan muncul sebuah dead question-nya adalah kenapa Anda tidak masuk ke organisasi itu, Mas? Itu akan menjadi challenge ya, maksudnya untuk masa saya jawab ya nggak mau aja Bu. Nah, itu kan udah jadi dead ya, maksudnya udah nggak bisa lagi gitu. Jadi kenapa konteksnya pengalaman itu lebih itu karena mature ya, dia akan lebih punya daya tahan secara mental ya. Orang yang belum pernah nih ya, jadi Mas di Himasai kan, Mas di organisasi pasti akan terbiasa dengan deadline, terbiasa dengan LPJ-an, terbiasa dengan lu ada project nih panitian ini, lu dananya dapat dari mana dan lain-lain bisnisnya kayak gitu. Itu akan terbiasa dan itu akan dicoba di copy nanti di dunia kerja. Nah kalau yang nggak pernah, lu kumlot, sorry bukan sama kumlot ya. Saya tetap apresiat dengan yang kumlot, yang sering foto juga di depan-depan ya. Jadi saya sangat apresiat. Cuman saya takutnya tidak ada pengalaman organisasi, saya takutnya di situ ketika lulusan pertanian tidak ada kecakapan di organisasi, itu yang saya takutkan. Makanya saya untuk bisa sampai berbicara maksudnya memberikan pendapat itu kan belajar di organisasi ya. Di dunia kerja kan sebenarnya sama. Memberikan pendapat. Jadi gini misalkan, kalau di tahapan kerja kan ada, kalau kalian ini readers ya, kalau teman-teman yang di pendengar podcast ini ya, mungkin lagi habis itu mau kerja, pasti kalian akan lebih sering ada namanya konteks leaders group discussion, itu akan terbiasa sih ngomong di situ. Itu sih Mas. Jadi kalau saya sih pengalaman sih. Jadi mungkin menurut Bapak itu IPK cum laude bagus, tapi lebih bagus lagi kalau punya soft skill. Kalau punya soft skill. Saya nggak bilang yang IPK yang cum laude nggak ada soft skill ya, tapi ya kalau soft skill seperti apa sih Mas? Ngomong di depan orang, lu cerita sistematis, lu bisa menyampaikan pendapat lu secara komprehensif, sistematik, itu kan lebih bagus daripada lu ngomong A, habis itu lu ngomong C, habis itu ke B lagi, ke D. Kan yang dengerin kan mumet ya. Iya, nggak konsisten ya. Nggak konsisten, kalau saya sih gitu. Pengalaman ya, jadi jangan ya, silakan Mas. Nah lanjut nih Pak, dari situ kan aku juga kepikiran juga nih Pak, sebenarnya tuh seberapa valid sih IPK itu sebagai indikator kesiapan kerja? Karena dari data angkatan 2005, angkatan saya Pak, yang Paperta, itu yang IP semester 1 banyak yang di atas dari 3,8 Pak. Bahkan ada yang 4 gitu Pak. Berarti kan untuk IP itu banyak yang sudah tinggi-tinggi nih Pak. Nah terus apa sih bedanya di dunia kerja kalau IPK kita tuh semuanya pada tinggi-tinggi, terus apa yang membedakan? Dan apakah valid atau masih relevan IPK itu sebagai standar atau indikator kesiapan kerja gitu Pak? IPK ya kalian kerja sebenarnya kan IPK kok nggak dapet, wah kok kenapa saya dapat B ya Pak, gitu kan biasanya kalau kalian nih dapat B protes ke dosennya dan lain-lain gitu kan. Maunya dapat nilai A, and then ketika dapat A lu ngapain? Gue saya tanya deh misalkan, Mas semester 2 ya oke, masih saya kira semester 7 ya. Kalau semester 7 saya tanyain yang lain-lain. Kalau semester 2 sih masih mata kuliah yang basic ya, dasar. Tapi kalau misalkan misalkan dia itu IPK-nya tinggi terus gitu kan, saya pernah baca ya di Harvard aja dia terjadi inflasi IPK loh. Inflasi kok IPK? Dampaknya apa? Ke dunia kerja. Kalau kalian sekarang searching ya, Mas, kalau misalkan searching dunia kerja, IPK sekarang 3,5 loh minimal. Gimana saya yang 3,24 kok masuk ke dunia kerja lagi misalkan gitu. Jadi menurut saya IPK itu bukan menjadi tolak ukur yang harus teman-teman mahasiswa ya, khususnya pendengar teman-teman mahasiswa menjadi tolak ukur keberhasilan kalian untuk sampai ke dunia kerja. Cobalah tanya teman-teman yang pada udah lulus misalkan.
cari ya udah dapat kumlot misalkan. Syukur sih alhamdulillah mereka langsung dapat kerja ya. Tapi pasti kan ada yang miss lah, misalkan kumlot nggak dapat kerja atau yang IPK-nya, apalagi yang IPK-nya nggak kumlot misalkan. Kan kalian, saya tanya deh mas, kamu kuliah tujuannya ngapain? Lulus tepat waktu Pak saya Pak. No, Untuk cari kerja cari kerja kan? biar menambah apa ya? Mungkin bisa cari kerja yang posisinya tuh mantep gitulah Pak, nggak yang cuma sebagai karyawan atau buruh gitu. Karena punya gelar. Punya gelar. Yap. Nah, challenge-nya kan di sini mas. Ketika lu IPK di dunia kerja kan, IPK kalau daftar kerja kan cuma buat di awal. Ini pengalaman saya ya. Buat yang mungkin punya pengalaman, ini main perspektif aja ya. Kalau dari sisi saya, IPK itu cuma buat di awal. Untuk kontrak kerja saja Pak. No. IPK di awal itu buat sortir. Lu masuk ke 3,5, enggak. Lu misalkan, gue juga HRD nih. Yap. Wah, ada yang masuk 1000 applicant. Next step-nya adalah tes psikotes misalkan. Wah, saya kursi cuma 500 nih. IPK-nya paling kan disortir dari yang udah masuk di atas 3,5 misalkan berapa. And then nanti kalau ternyata udah sampai 500 masih di 3,40. Ya nanti yang 3 di bawahnya kan akan dihilangin. Ini maksudnya nggak diikutin serta di next-nya. Atau biasanya kalau ini nggak tahu ya, teman saya yang bilang kemarin yang kerja di perusahaan, disortirnya berdasarkan unggul. Universitasnya itu unggul atau enggak? Gitu. Jadi kalau lu lawannya BINUS, misalkan lu lawannya Presiden University misalkan, lu lawan sama UI, ITB misalkan gitu. Ya bisa juga masuk, tapi ya bukan menjadi faktor utama. Tapi IPK pada saat administrasi ya kayak gitu modelnya. Jadi untuk sortir saja Pak. Kalau menurut saya sih untuk gerbang awal aja untuk IPK. Jadi nanti kan setelah IPK kamu lolos nih, tahap selanjutnya adalah psikotes. Emang kalian diajarin psikotes di kampus? Enggak sih ya. Hah? Enggak. Iya nggak? Wong akhirnya kan apa yang dikerjain nanti tahap-tahap selanjutnya. Kalau saya sih gitu sih mas. Untuk yang IPK bukan sebagai dasar untuk indikator aja. Indikator dia paham apa yang dikerjain aja. Maksudnya gue agribisnis nih, gue paham harus. Makanya saya kalau di kuliah ya, kalau yang pernah kuliah sama saya sih pasti saya menyarankan lah udahlah IPK ya, ini salah saya sih maksudnya ya, tidak mengencourage anak-anak buat IPK-nya 4 ya. Kalau saya sih realistis ya, udah IPK 3,5 aja pas misalkan, atau 3,6 lah. Tapi kalian ada 3 mata kuliah yang nilainya A paling tinggi misalkan. Jadi ketika ditanyain, gue nggak tahu masalah manajemen agribisnis misalkan, tapi gue paham mas masalah statistika. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih jadi spesialis di beberapa mata kuliah itu lebih better daripada mengetahui semua sih. Mengetahui semua bisa dari Google kok. Ayo. Jadi lebih spesifik untuk fokus pada satu matkul dan No. gitu, Pak. Beberapa sih mata kuliah misalkan 3, 4 kayak. Kan kalian ada berapa mata kuliah? Lu berapa? Semester 2? 7. Totalnya berarti 7 ya. Enggak, kalau total sampai lulus tuh setahu saya tuh sampai 20-an ya. Berapa SKS lah? 104 sekian lah. Paling ada 3 mata kuliah, 4 mata kuliah lah yang lu jago. Ini saya punya pengalaman ya. Saya sampai dengan lulus, itu saya nggak bisa Excel. Nge-VLOOKUP aja nggak bisa. Coba tanyain teman-teman lu deh. Nge-VLOOKUP bisa nggak? Nge-XLOOKUP yang terbaru. VLOOKUP, index and match, and then keluar baru sistem XLOOKUP. Enak sekarang Windows. Gitu. HLOOKUP, VLOOKUP, dan lain-lain. Gitu maksudnya basic-basic seperti itulah. Apalagi pakai pivot table. Itu saya bisa baru setelah lulus loh. Saya kuliah juga cukup nyesel ya, agak nggak tahu kayak gitu-gitu. Gitu sih mas, kalau saya sih di pertanyaan kedua nggak gimana sih untuk terkait IPK. Gitu. Tadi hanya untuk gerbang masuk kerja. Gerbang aja sih, kalau saya sih gerbang aja. Jadi tetap yang IPK 4 ya semangat, yang IPK-nya sekarang 3,65 ya semangat gitu. Oke. Mau gimana lagi? Nah, menurut Bapak nih, apakah sistem pendidikan kita sekarang tuh lebih mendorong mahasiswa jadi kuat di teori aja, tapi di praktiknya tuh enggak, Pak? Jadi kita lebih dimantepin di teori aja gitu, Pak. Saya nggak pendapat ya, maksudnya
kuliah itu kan sebenarnya setahu saya itu mencocokkan untuk sampai ke dunia kerja ya. Jadi beberapa mata kuliah yang relevan diusahakan cocok dengan kebutuhan industri. Ini gini-gini. Harapannya kalau orang kuliah itu kan seperti sebuah raw material di sebuah perusahaan. Lu kalau belajar inventory itu kan ada inbound, barang inbound, work in progress, sama outbound. Kalau mahasiswa kan inbound masuk nih di proses di sebuah pabrik ya. Di pabrik nih, kalian diproses, pabriknya ya sekarang kuliah lah dan lain-lain. Kalau kalian belajar itu. And then ketika ngomongin outbound, barangnya outbound sudah selesai produksi, kan ada beberapa model ya. Nih, model yang sesuai dengan spesifikasi, model reject, model yang dibalikin ke produksi. Kalian masuk ke model yang apa? Model diterima di industri, apa model di reject industri, apa model dibalikin. Mau jadi yang seperti apa teman-teman mahasiswa maksudnya? Gitu. Apakah kalian akan kuliah? Oke, Den, gue akan kejar IPK di IPK di 4 misalkan. Itu oke, enggak masalah. Tapi saya harus memastikan kalian secara soft skill harus bagus gitu aja. Cara berbicara, menyampaikan pendapat dan lain-lain. Bahasa Inggris, teman-teman. Penting ya Pak bahasa Inggris. Wah, penting banget. Dulu saya pas, nih saya kasih pengalaman nih. Saya dulu pas lagi, ini boleh ngomong perusahaan nggak sih? Boleh nggak ya? Enggak lah, salah satu perusahaan X saya dulu kerja lah. Saya kalau bisa lihat di LinkedIn. Saya dulu pada saat pas bisnis case, saya itu ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi saya ingat sekali pada saat pas mau presentasi, saya bilang ke mana? Jurinya. Saya di tahap akhir ya, di perusahaan gede. Saya tahap akhir. Kalian bisa lihat LinkedIn saya lah, kunjungi LinkedIn saya. Nanti editor di sini nih. Nah nanti ketika saya bicara, saya kan modelnya ngafalin mas. Ya. Bahasa Inggrisnya saya ngafalin. Jadi saya ngomong misalkan, saya bilang ke jurinya, kalau if there are any question, you can ask in the last of my presentation. Gitu. Jadi tidak ada ketika saya presentasi ke slide 3, mau nanya yang itu dong misalkan. Karena saya hafalan bahasa Inggris saya cukup kurang ya, saya ngafalin udah kayak kereta ngomong bahasa Inggris. Terus sampai terakhir tuh. And kalau sampai misalkan saya jurinya ngomong lagi di slide ketiga, saya ngafalin tiba-tiba ditanyain, saya fokus jawab. Saya untuk slide 4 bridgingnya gimana? AI and then gitu kan udah lupa hafalan. Ya. Karena makanya bahasa Inggris tuh penting. Kalian tuh lawannya ya. Lawan kalian tuh perusahaan apa kalau kalian masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional nih, saya kasih tahu. Itu lawannya udah bukan universitas dalam negeri, coy. Tapi juga yang luar negeri. Luar negeri, apalagi LPDP kan mencakup S1 juga ada setahu saya. Luar negeri itu bukan luar negeri. Oh, sebelah. Sebelah aja ngeri, nus. Peringkat 8 dunia. Bukan lagi yang gimana. Jadi kalian harus ada nilai-nilai yang kalau diajarin marketing kan ada value proposition ya. Kalian ada value-nya tuh apa sih dari sisi kalian yang membedakan dengan kampus-kampus lain. Terus agribisnis, Pak. Jago di bidang ini. Jadi kalian punya market yang beda sih harusnya. Gitu. Oke. Kalau pendidikan sekarang sih bagus, sudah bagus. Kalau menurut saya sih kayak manajemen. Kalau ada mata kuliah MBKM, saya nggak tahu nih. Teman-teman ngalamin dulu tuh zamannya pemerintah yang lama tuh MBKM, ini nggak? Ya. Yang zamannya Pak Nadiem apa ya? Saya masih di perusahaan tuh. Jadi saya pas di perusahaan, saya dapat mahasiswa MBKM 2. Kalau nggak salah dari universitas apa ya? Di Lampung lah, karena saya perusahaannya di Lampung. Ada 2 mahasiswa dari Universitas Lampung, Unila entah apa deh, saya lupa. 2 orang dibebankan ke saya untuk MBKM. Dan mereka, karena saya ditugaskan untuk membuat mereka, itu saya dapat kalau secara dari sisi saya di korporasi, saya alhamdulillah dapat tenaga kerja gratis yang dibayar sama negara. Mereka bisa bekerja di bulan pertama ngaudit SOP saya dengan idealis mereka ya, kan sambil kerja gitu. Jadi dengan sebenarnya sistem pendidikan waktu itu udah oke banget sih, udah oke. Tinggal dipoles-poles dikit lah mata kuliahnya gitu.
Kalau saya, gimana? Jadi sih kalau dipikir-pikir juga lebih sering dilatih buat ngerti materi gitu atau menghadapi situasi nyata, tapi juga ada kurikulum yaitu MBKM tadi yang biar mahasiswa itu bisa berdampak sama masyarakat. Jadi kita tahu kondisi nyata di lapangan. Betul sih, benar di MBKM sih. Kayak kalau saya setuju kalau teman-teman, bukan saya gimana magang ya, tapi setuju saya teman-teman ikut magang. Kalau saya sih rekomendasi sekali sih. Baik. Nah, dari kondisi itu, Pak, apa sih dampak jangka panjangnya kalau seseorang tuh terlalu fokus buat ngejar IPK tapi kurang mengembangkan soft skill, Pak? Karena dari penjelasan Bapak tadi kan soft skill sangat penting ya, Pak. Apalagi yang tadi tentang MPKM, terus juga bahasa Inggris juga sangat penting. Gimana sih kalau seseorang cuma fokus ngejar IPK doang gitu, Pak? Akademiknya aja. Ngejar IPK doang ya? Ya karena Gimana kan ya ngomongnya kuliah ya? kewajibannya ya itu kuliah. Ya memang Ngejar kuliah IPK, ya, iya sih. memang kuliah, memang targetnya kuliah, tapi dia ngejar doang ya, ngejar kuliah tanpa Kuliah. tanpa berpikir ngejar soft skill ya. Iya. Gimana ya bilangnya ya? Kalau menurut saya sih jangan sampai cuman, ini pengalaman saya, POV saya ya, maksudnya bukan yang saya, kalau mau kuliah kupu-kupu ya silakan misalkan. Kalau mau memang, misalkan kalian ada kesempatan lulus 3,5 tahun misalkan nih, terus setengah tahun daripada nganggur, saya ikut panitian sana lah sini gitu untuk meningkatkan kompetisi, kayaknya lebih better sih daripada 3,5 tahun tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau saya, jadi ngejar boleh lah, namanya juga saya paham ya mahasiswa, yang namanya kuliah kan biaya tinggi ya. Nah, maksudnya adalah selama kurun waktu timeline schedule-nya adalah 4 tahun, maksimalkan selama 4 tahun itu untuk budgetnya 4 tahun. Jadi ketika udah lu bisa 3,5 tahun, sebenarnya secara cost performance indexing itu kan sangat bagus ya. Cuman kan kalau tidak dibarengi dengan tidak dibarengi dengan soft skill, itu kan akan kusut juga tuh. Itu nggak apa, janganlah. Kalau ini teman-teman mahasiswa ini harus banyak ikut di Masae gitu kan, ikut panitiaan, banyakin bukan, kita nggak ngomong sertifikat ya, kita nggak peduli sertifikat ya, yang penting teman-teman ikut berpartisipasi dan jadi ambis. Kalau ambis penting sih, meskipun saya dulu kuliah, coba saya mas, saya udah bilang dari awal saya bukan orang yang organisasi sekali, IPK cuma 3,24, saya akhirnya nganggur 1 tahun nyari kerja. Kalau kalian mau seperti saya, silakan. Jangan lihat saya jadi dosen awal, jangan lihat saya jadi dosen ya, maksudnya dulunya kayak gimana, enggak. Karena setelah itu, saya kerja 1 tahun, itu yang merubah cara berpikir saya di dunia kerja sih. Jadi nanti kalau udah kerja, di 2 tahun, baru udah enak. Gitu sih. Relate banget gak sih guys? Jadi karena kadang tuh kita ngerasa aman dinilai di IP, tapi belum tentu kita tuh siap gitu di realitanya, di dunia kerja. Padahal itu juga dibutuhkan gitu, itu penting buat kita, nggak cuma nilai. Nah, tapi nih Pak, di sisi lain, kalau terlalu fokus organisasi sama pengalaman lapangan, sampai akademiknya juga terbengkalai, itu bukannya ada resikonya juga? Nah, itu enggak, itu jangan sampai 14 semester ya. Jangan dong. Jangan. Pertama, kasihan orang tua kalian yang biayain ya. Iya, itu pertama. Kasihan orang tua yang biayain. Kasihan orang yang ngasih support biaya ke kalian kuliah. Ya, namanya organisasi, kayaknya banyak deh teman-teman saya yang bukan diri saya ya, maksudnya yang secara kuliah 4 tahun, organisasi juga mantep, juga kayaknya banyak bisa jadi role model, bukan berarti harus organisasi, udah mending organisasi, nanti terus kuliahnya mundur misalkan gitu. Jangan, biaya kuliah tuh. Kalau di kantor kan yang namanya kerja kan cost saving. Gimana caranya biar biayanya nggak terlalu banyak, outputnya banyak. Makanya maksimalkan selama 4 tahun biaya operasional kalian untuk mendapatkan banyak hal gitu. Jangan organisasi baik terus kuliahnya dibiarin, jangan ya. Kalian harus, kamu ya kayak gitu, masuk semester 2 mau rencana gitu ya? Enggak dong. Enggak. Saya dulu juga jangan ya, saya dulu. Siapa tahu mau nyoba. Tidak Pak, makasih.
Dapat Berarti beasiswa emang BI kan, tapi rata-rata BI itu bapak ibu kan beasiswanya, apalagi iya. gitu. Berarti kesimpulannya emang dua-duanya itu nggak bisa ditinggal ya Nggak bisa. teman-teman. Harus ada keseimbangan, harus balance. Nah kalau kita lihat nih dari dunia kerja langsung, momen apa sih Pak yang benar-benar nunjukin bahwa soft skill itu lebih penting daripada hard skill? Atau sebaliknya bahkan Pak? Momen gimana pertanyaan? Momen seperti apa sih yang benar-benar nunjukin bahwa soft skill itu lebih penting daripada hard skill gitu? Oh, Contoh momen momen dari di sisi dunia saya kerja, ya. gimana ya? Kalau menurut saya sih gimana saat soft skill itu sangat penting ya. Nih. Saya ceritain tahapan mencari kerja ya buat teman-teman. Kalian daftar, masuk di penjaringan biasanya IPK standar ya 3,5 misalkan bawa ambil. Kalian lolos nih, coy. Lu lolos nih, coy. Ketika lu lolos, lu akan dites psikotes. Lu bilang kan. Nah, ketika psikotes, lu ternyata lu match nih sama kebutuhan misalkan. Nah, habis lolos, itu kan akan ada, kalau saya waktu itu, memang beberapa perusahaan yang saya alamin beda-beda ya. Tapi yang saya alamin yang sampai goal, itu dia akan ada tahap namanya leaderless group discussion. Nah, di leaderless group discussion, kalian mesti seringnya kan forum group discussion, FGD. Ya, FGD. Kayak gini nih, lu ada bosnya nih yang ngatur alur diskusi nih. Lu kesini, habis itu sini. Kalau di leaderless group discussion itu nggak ada bosnya. Jadi gue waktu itu ITB, UGM beberapa ada pesaing temen gue ada unsur satu anak peternakan sama saya berdua. Ada HRD-nya datang. Dik. Terus dia ngasih kertas. Please discuss this topic and give the result on the conclusion within all of you guys. Ada satu kesimpulan yang jadi kesimpulan utama. Nah, habis itu keluar tuh HRD-nya, ngeliatin kita berdiri aja gini. Ngeliatin. Dia bilang cuma saya kasih waktu 25 menit, 30 menit ya, diskusi kasih. Nah, kita yang dapat kertas kan, nah gimana ya? Diskusinya pakai bahasa Inggris. Saya ingat banget ya. Saya dikasih business case. Saya dikasih 3 lembar. Semua orang dapat 3 lembar. Ada nama perusahaan X, laporan keuangannya sekian, rencana bisnisnya sekian, ada beberapa opsi, ada 3 opsi. Opsi A ekspansi, opsi A meningkatkan apa, opsi A itu ekspansi, opsi B itu adalah efisiensi ya untuk meningkatkan revenue untuk ke board of direct ke saham ya. Satunya lagi 3 saya lupa deh. Nah, supaya didiskusikan nih. Nah, saya waktu itu berpikir dikasih waktu, kita tiba-tiba ngomong aja nih Mas. Nah, tiba-tiba ngomong itu kan bukan yang akademis, ada yang dikasih hak 1 ya, dikasih 2. Kan enggak, kita kan dikasih sebuah forum. Pokoknya ketika keluar ada kesimpulan gitu. Jadi ketika mendapat 3 kertas itu, lu harus bisa meyakinkan teman-teman lu, misalkan saingan lu ada 6 orang misalnya, meyakinkan mengikuti pendapat gue. Kalau saya waktu itu ya, I try to convince all of the audience to ensure and to follow my opinion. Gitu. Saya cuma berusaha aja, mereka, ayo. Menurut saya gini loh pendapat saya. Jadi pilihan ekspansi itu lebih penting misalkan gitu. Itu kan di soft skill ya. Kalau di organisasi kalian, kalau lagi kuliah misalkan, nggak gitu Pak, nggak gitu Mas, kayaknya lebih bagus ini Mas gitu. Di organisasi mau berani, giliran ketemu sama yang di luar tenguk-tenguk nggak bisa. Harus berani juga gitu. Saya dulu karena saya harus bekerja, jadi keberanian itu saya butuh uang nih, saya udah takutnya mau nganggur. Saya waktu itu dapat kerjanya kayak gitu, segera gitu. Jadi soft skill itu sangat penting di situ sih. Kemampuan untuk berani berpendapat itu paling penting, sama bahasa Inggris untuk meyakinkan sih. Gitu sih Mas. Jadi kalau menurut saya sih
di dunia nyata kerasanya di situ. Untuk apa? Untuk soft skill ya khususnya. Sama kalau kerja, ya kalau orang kerja sih ya kalian nanti akan ngerjain yang namanya jadi yes man dulu, kayak jadi seseorang yang apa manut sama bos dulu atau gimana, itu nanti kebentuk lah berdasarkan beda-beda orang beda karakter sih gitu. Nah, saya dulu kebayangkan ternyata di lapangan tuh kita nggak cuma soal bisa, tapi juga soal gimana sih cara kita bersikap di hadapan banyak orang dan itu jadi saingan kita. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Bapak nih, apa sih Pak kesenjangan terbesar antara yang dipelajari di kampus dengan realita di dunia kerja? Karena kadang kan bisa beda gitu Pak. Kesenjangan ya? Iya, kesenjangan. Mungkin Kesenjangan di di kampus. dia tidak ada di kampus, tapi realita di dunia kerja itu ada. Jadi kita belum belajar itu mungkin Apa ya kesenjangannya ya? kesenjangan terbesar. Kesenjangan terbesar antara kampus dan dunia kerja. Ya, antara yang dipelajari di kampus dengan realitanya di dunia kerja. Kadang kalian kerja nggak sesuai dengan major kalian sih, setahu saya tuh. Iya. Lo emang bakal, saya akan jadi seorang agribisnis. Gitu loh. Lo ada terus jadi poster gitu. Kan enggak. Setahu saya sih enggak. Nih. Ini abis ini kalian mending ngecek di beberapa perusahaan ya, di LinkedIn atau apapun itu. Dulu zaman saya masih pakai Jobstreet. Itu rata-rata kalau manajemen trainee itu semua jurusan. Nah, saya kan masuk di manajemen trainee tuh. Jadi selama 2 tahun saya itu di beda role ya, di beda departemen. Jadi saya terakhir saya terakhir job saya itu adalah terakhir di orang-orang yang kebanyakan harusnya anak-anak teknik industri situ. Gitu. Jadi loh yang saya terakhir aja bimbing skripsi pas masih kerja itu bimbing skripsi anak-anak matematika malah. Anak matematika bikin model matematika untuk menghitung waktu itu di inventory saya di gudang, di stok gudang saya menggunakan model matematika. Pertanyaan saya gampang. Terus gimana cara saya untuk mengurangi stok saya misalnya gitu kan basic. Kalau kerjaan nanti juga kalian ada yang atasan saya dia kalau nggak salah teknologi pangan UGM deh bos saya tuh. Cuman dia role model karena masuk manajemen trainee dia selama makanya gini, kalau masih setahu saya ya, kalau masih 2 tahun ini bisa dibantah nanti di kalian ada kolom komentar pasti kan ya. Bisa dibantah di situ. Ada. Jadi misalkan selama 2 tahun kerja awal, menurut saya kalian kerja apa aja? Mau jadi seorang finance kayak, mau jadi sales kayak, mau jadi anak rantai pasok kayak, misalkan anak digital marketing lah, misalnya gitu, social media spesialis, whatever lah, selama 2 tahun. Ketika 2 tahun kalian akan kebentuk itu, ya kayaknya gue seneng di sini deh. Gue kayaknya di HRD aja deh. Meskipun kalian anak agribisnis ya. Itu akan, nah setelah 2 tahun, nanti tuh orang perusahaan tuh akan melihat kamu tuh, oh si anak apakah selama 2 tahun ini, nanti di tahun ketiga, tahun 4 akan ada di industri yang sama nggak nih gitu. Ternyata kamu loncat-loncat nih, loncat-loncat bidang, aduh awalnya sales, ke HRD, habis ke HRD kemana misalkan, beda-beda jurus. Setahu saya perusahaan akan nyari yang spesialisasi di bidang itu. Gitu, jadi nanti kalian meskipun kalian agribisnis, ya syukur-syukur, ya kayak saya di perusahaan agribisnis, saya kerja di perusahaan agribisnis, saya jadi dosen agribisnis, ya agak linier sih, agak ya. Cuman ya kadang ada orang-orang yang beda, maksudnya berbeda di majornya, entah kuliahnya apa, terus kerjaannya ngapain, bisa juga, nggak apa-apa itu, namanya juga kerjaan. Ini kuliah itu ya, pemahaman saya ada cara kalian untuk cara berpikirnya aja, melatih cara berpikir kalau kuliah menurut saya. Gimana kalian kalau skripsi disuruhnya sistematis kan? Nah itu aja, kalian dipaksa untuk itu. Kalian perkara mau dari jurusan apapun sih kayak menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi nggak kesenjangan saya sih masa kesenjangan kerjaan aja beda major paling kalau kerja. Gitu mas. Mau kerja di mana emang besok? Apa mau jadi wirausaha besok? Di perusahaan sih Pak. Wih deh, perusahaan apa emang? Mau
bikin aja sih Pak. Oh ya, Bikin nah itu usaha bagus tuh. kecil-kecilan. Itu bagus tuh. Jadi kayak apa? Jadi lulusan tuh langsung jadi apa? Punya pekerjaan, apa bikin pekerjaan baru itu bagus tuh. Saya nggak pernah ngelakuin soalnya. Usaha kecil-kecilan aja sih Pak kayaknya Pak. Lo kok langsung turun sih, Mas? Ya nanti mungkin berkembang Oh, seiring tadi mau bikin perusahaan maksudnya direktur dulu. kecil besar Iya gitu. juga sih. Tapi kalau jadi wirausaha juga bagus sih. Saya setuju tuh. Kalau jadi wirausaha kamu pasti, maksudnya biar katanya kalau misalkan mau jadi negara yang maju harus banyak entrepreneurnya ya. Ya siapa tahu teman-teman agribisnis langsung lulus langsung punya usaha. Kan ada tuh program PKM ya. Kalau itu kan bisa tuh kalau misalkan sangat menarik bisa dikembangin terus gitu. Jadi sebenarnya ya, tadi sama pertanyaan sebelumnya linear saya baru ingat ada PKM mahasiswa, ada Tunas Bima dan lain-lain bisa kalian manfaatin sih. Gitu. Nah, ini penting banget sih ya teman-teman saya dulur, karena seringkali yang kita pelajari di kampus itu tuh belum tentu sepenuhnya relevan di dunia kerja atau di kondisi lapangan. Makanya tadi mungkin pendapatnya Bapak Faisal, mungkin 2 tahun kerja dulu apa aja dicemplungin dan tahun ketiganya boleh spesialisasi gitu. Karena perusahaan nyari yang spesialisasi. Iyalah kalian Nah, cek aja suruh ikut LinkedIn. Mulai dari bikin LinkedIn. Saya selalu saya bilang ke mahasiswa saya sih udah dari awal bikin LinkedIn dari awal misalnya gitu. Jadi rekodnya enak tuh. Ini HRD tahu lah mungkin ya. Karena saya di LinkedIn follow-nya HRD. Karena kan yang suka ngasih loker kan HRD. iya betul Di banget, Pak. LinkedIn misalkan kalian suka digital marketing, kalau posting digital marketing gitu. Ini yang buat yang mau kerja ya, maksudnya kalau misalkan mau jadi wira swasta sih saya jempol 2. Tapi kalau yang mau kerja sih better bukan promosi LinkedIn ya, maksudnya memang platform yang saat ini masih digunakan untuk nyari kerja, LinkedIn better sih. Bukan promosi ya, nanti edit bukan promosi. Gitu. Nah, dari semua yang habis kita bahas tadi nih Pak, akhirnya muncul pertanyaan yang paling penting nih Pak. Gimana sih cara paling realistis buat mahasiswa biar menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill-nya di tengah kesibukan kuliah nih Pak? Caranya imbangin Hard skill sama soft skill-nya hard skill sama soft skill saat kuliah. saat kuliah. Gimana ya? Biar lulusnya nggak cuma IPK komplot aja, tapi juga punya pengalaman gitu Pak, aktif. Sudah kalian udah ngerjain sih kayak ikut organisasi yang kalian teman-teman di masa ini, terus kuliah tepat waktu, nggak bolos lah gitu. Kuliah nggak ngegame, dengan bahasa kuliah. Itu kan maksudnya menyingkronkan ya. Yep. Nih, saya ingetin ya. Kalian itu akan ada di momen, kalian itu akan ada di posisi mungkin di umur saya besok ya. Amin ya. Maksudnya ketika saya dosen misalnya, saya jadi curhat nih. Dosen, ada yang mahasiswa di belakang lagi main ngegame. Nah, udah ngegame, meskipun dia diam tidak mengganggu kuliah saya. Cuman kalau menurut saya dia lagi mengkhianati orang tuanya. Nah, kenapa tuh Pak? Udah dibayarin sekolah lu ngegame. Lu ditanyain ntar di akhirat lu gimana? Ini ngomongin akhirat ya. Sama-sama beragama kan? Iya Pak. Iya, maksudnya. Maksudnya Kan di ketika Indonesia. ditanyain di akhirat lu main ngegame gimana misalkan. Terus orang tuanya kerja udah ngegame, naik motor, orang tuanya banting tulang di sawah untuk biayain kuliah, untuk bayarin motor kredit kalian, misalnya masih kredit. Kalian ngegame di belakang, buset dah itu udah combo. Nggak bantuin orang tua itu, makanya kalau masalah nyingkronin, berperilaku baik dulu lah. Berperilaku baik, kemudian kuliah sesuai tepat waktu, timelinenya sesuaikan, IPK-nya kumlot bagus, organisasi lancar. Siapa tahu kalian kumlot jadi presiden BEM, UNIF gitu kan. Mantap lagi maksudnya organisasi. Jadi cara mensinkronkannya ya pertama dari diri dulu deh. Lu kan nggak bisa ada perkataan lu nggak bisa ngerubah diri lu sendiri. Lu ada noda di muka, lu ada noda nih. Kan nggak mungkin lu ngehapus cermin. Lu langsung hapus muka lu kan, baru diri lu sendiri yang harus dibenerin. Jadi benerin dulu, lu paham time schedule lu harus lulus 4 tahun, lu sudah beresin harus strict masalah
tahu biaya kuliah itu mahal, kesadaran diri aja, Mas. Kalau ngomongin apa, gimana cara menyingkronkan kesadaran diri aja. Kalau saya ya, sih nggak relate. Apalagi ada AI lo, hati-hati. Tuh, maksudnya kerjaan-kerjaan. Ini saya coba deh dibuka di McKinsey ya. McKinsey tahun 2023 deh. Kayak dia ngeluarin sebuah report kalau nggak salah itu di tahun akan hilang di tahun 2030 itu berapa juta pekerjaan lah. Tapi akan digantikan memang dengan pekerjaan yang relate sama AI gitu. Jadi paling nggak sudah harus teman-teman pendengar harus bisa mulai ngejas diri sendiri sih. Gitu, Mas. Nah, teman-teman saya dulur, jadi penting banget ya. Jadi buat dipraktekin, bukan cuma untuk dipahami aja. Kita tuh berarti IPK Cumlot bagus, tapi aktif di organisasi juga penting. Nah, berarti ini lebih ke kesadaran masing-masing teman-teman aja untuk berbenah diri gitu. Ini jawaban aman ya? Ya, aman ini Pak. Cari aman saya. Jawaban aman. Gitu. Tapi besok main Gumlot gak? Insya Allah Pak. Pengen? Oh. Nanti kalau udah Gumlot, terus ngapain? Ya kerja dulu Pak. Oh. Kerja dulu. Insya Allah lanjut S2 pas kerja. Langsung S2? Amin. Itu bagus juga tuh. Nah, menurut Bapak nih, apakah seseorang tuh mungkin tetap sukses tanpa IPK yang tinggi? Kalau iya tuh faktor apa sih yang menentukan selain IPK tinggi? Sukses IPK tinggi? Sukses tanpa IPK tinggi, Pak? Wah, kan banyak tuh. Kayaknya kalau dilihat, saya juga belum sukses, biasa-biasa aja ya. Gimana sih indikator sukses? Saya juga nggak tahu sih. Mungkin indikator. Karir. Lu semester 2 kan? Ya. Sukses menurut lu gimana semester 2? IPK di atas 3, IP di atas 35, Pak. IPK itu sukses. Sama Dapat jodoh. bukan. Aktif kepanitiaan sama organisasi, Pak. Itu sukses. Iya. Oke. Iya, cukup sih. Terus saya masih mencoba memahami pertanyaan, bagaimana kita bisa sukses tanpa dengan menggunakan IPK? Kayaknya banyak nih, Mas. Karena menurut saya IPK bukan yang ini, bukan sesuatu yang ya gimana sih ya? Itu kembali lagi ke diri kalian ya. Kalau IPK-nya tinggi, daya tahan kuat, mau mencari macam-macam, gitu sih akan memberikan dampak positif ya. Jadi nggak sukses yang gimana ya? Kalau menurut saya ya IPK mau IPK tinggi mau rendah asalkan ada namanya grit ya, maksudnya sesuatu yang lu baca lah di TED Talks itu kan adalah yang memberikan bahwa ketahanan jangka panjang itu lebih penting sih, Mas. Daya tahan diri sendiri ya. Bukan yang sebentar habis itu menyerah dulu, enggak sih kalau saya ya, Mas, ini kalau saya ya. Kalau saya nih sampai dengan umur saya berapa nih? Kalau teman-teman ya kamu udah nebak umur saya berapa? Saya ngomong kayak gini, saya ngomong sama kamera nih. Umur saya berapa coba? Saya tebak nih, Pak. 29. 29. Wah, ini akibat cukur saya kayak ini. Ini 29. Atau 30, 29 30. Higher. Alhamdulillah gitu maksudnya. Nih kalau saya dilihat dari indikator sukses dengan IPK saya seperti sekarang, saya jujur aja masih ya, saya nggak ngomong saya sukses atau apa, enggak sih. Kalau sukses ngomongin materi sih saya enggak sih, biasa-biasa aja ya kalau ngomongin materi. Kalau ngomongin masalah pendidikan masih ada yang guru besar, itu masih lebih gila lagi itu pendidikannya. Kalau ngomongin harta saya kayaknya biasa-biasa aja, saya masih naik motor Jupiter saya tuh dari tahun 2000 apa ya? Berapa udah lama. Saya biasa-biasa aja tuh. Kalau usus saya, IPK saya 3,24, Mas. Jadi bukan jadi menyikapi sukses itu adalah kalau saya ya dilihat dari mahasiswa ya.
Dengan kalian lulus tepat waktu aja udah sangat bagus ya. Dengan IPK 3 misalkan dengan standar IPK 3. Itu kayak udah udah oke banget sih. Gitu. Apalagi Mas tadi bilang semester 2 IPK 3,5. Wis, habis itu apalagi tadi? Aktif di organisasi. Sekarang lagi aktif nih. Aktif nih. Apalagi magang. Internship aja Pak, magang. Oh ya lagi magang. Oh disuruh sama senior. Iya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa kan. Nah ini Mas kalau nggak dapat kesempatan kayak gini, nggak belajar ngomong nggak belajar ngomong akhirnya. Iya sih. Iya nggak? Iya. Nah Betul. dong. Kalau sekarang nanti kalau mungkin terbiasa diskusi, terbiasa apapun itu kan sebenarnya kayak gini. Kalau kalian merasa ditugasin, oh lu gue dikerjain nih gue, misalnya. Enggak, lu kan belajar di sini ngomong nih. Ya. Saya dulu pernah di perusahaan sebelumnya itu saya ada ketakutan ngomong sama my higher with seorang yang levelnya saya di atas saya. Jadi ketika saya ngomong sesuatu sama level di atas saya, misalkan manajer saya atau director saya itu saya tuh kayak ketakutan, saya kayak bingung. Tapi ketika saya ngomong sama tim, maaf di bawah saya misalkan, itu saya akan dengan leluasa ngomong. Tapi ketika ngomong itu. Nah, kalau kamu Mas misalkan saat ini lagi diskusi, itu bukan yang harus lu asu kenapa gue kayak gini. Jangan. Jadi harus ngomong susah loh, Mas. Apa lu ada ngomong, ada skrip, ada tahapannya. Faisal udah banyak ngomong gitu. Tolong gitu sangat. Kurangin lu harus gitu kan soft skill, Mas. Ngomongnya gini kan soft skill. Iya sih, Pak. Iya, masih dua semester. Nanti siapa tahu jadi MC nasional ya. Amin, Pak. Dari MC nasional gitu kan, siapa tahu jadi bisa juga sih jadi ngomong di depan ngomong di depan masyarakat. Apalagi mahasiswa lagi KKN misalkan. Tiba-tiba kamu jadi Kormades ya, koordinator masyarakat desa misalkan. Harus bicara ke masyarakat satu desa, rencana program kalian yang awalnya audiensnya mahasiswa sekarang tiba-tiba menjadi audiensnya bapak-bapak umur 40 tahun ke atas. Lu mau cerita masalah program kerja lu dengan pengalaman 3 tahun di mahasiswa, kamu berbicaranya lebih enak dan lain-lain akibat organisasi kan itu belajar. Kalau habis ini bikin podcast lagi misalkan, kamu MC-nya kan lebih luas misalkan. Mungkin ada kayak saya yang orangnya bawel ya. Maksudnya sama hitungannya bawel. Mungkin nanti ngadepin narasumber yang iya Mas, kayak gitu. Yang saya tahu seperti itu Mas, gitu Mas. Terus dead air nih, bingung mau ngomong apa lagi. Kamu kan harus mengelaborate terus kan gitu. Jadi memang itu skill yang kamu belajar nih, harusnya kamu mantap bilang makasih tuh sama siapa yang nugasin kamu tuh. Itu jadi apa? Nih, saya ada satu tips buat teman-teman yang dengerin. Saya dulu kerja pertama jadi sales. Jadi yang namanya sales kalau dapat orderan itu akan happy. Dia akan happy. Nah, saya balikin ke dunia kerja kayak sekarang. Saya sebenarnya kalau disuruh misalkan, Pak Faisal kerjain ini ya, tapi nggak ada hubungannya sama KPI saya misalkan, saya akan kerjain aja. Tapi gimana cara saya adalah nge-switch yang awalnya menjadi beban berubah menjadi sebuah mendapatkan orderan sales gitu. Kalau saya, maksudnya biar happy dulu. Kalau happy kan biasanya ada ide-ide keluar lah. Tapi kalau udah dipagerin dulu, biasanya udah ketutup Mas. Maksudnya cara buat nyelesainnya dan lain-lain. Sering kan dapat tugas guru ya? Ya sering Pak. Sering banget saya malah. Sering tugas lagi udah gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, normal. Berarti Mas masih manusia normal ya? Ya. Gerundel nggak apa-apa lah, tugas-tugas mah aman. Gitu. Kalau menurut saya, ini berapa pertanyaan sih ya? 10 sih Pak. 10 udah. Baik juga ya. Saya ngomong apa aja tadi. Ini kalau ada apa di edit ya. Tapi jangan diedit banget. Karena kayaknya menurut saya ini banyak beberapa yang relate buat teman-teman pendengar biar maksudnya dengan nggak ada waktu terlambat untuk memulai gitu ya. Nah, Faisal 2026 ya. Tidak ada waktu terlambat lah untuk memulai. Tidak ada waktu terlambat untuk menyesali kemudian
move on gitu. Jadi segera dilanjutkan aja, maksudnya targetnya dan lain-lain. Gitu sih kalau menurut saya. Wah, nggak kerasa ya teman-teman saya dulu. Ternyata obrolannya tuh sedalam ini dan yang dari awalnya cuma soal IPK tuh ternyata nyambung ke berbagai banyak hal. Mulai dari sistem pendidikan sampai kesiapan kita menghadapi dunia kerja, terus soft skill, dan kesadaran pribadi masing-masing. Nah, sebelum kita benar-benar menutup nih episode 9 kali ini, aku pengen ngasih kesempatan ke Pak Faisal dulu. Kira-kira adakah pesan atau hal penting yang sebaiknya mulai dipersiapkan mahasiswa dari sekarang, Pak? Untuk kedepannya nanti. Ini saya ngomonginnya untuk mahasiswa yang mungkin rencananya adalah bekerja ya setelah lulus ya. Maksudnya saya nggak ada pengalaman setelah lulus punya usaha gitu, saya nggak ada pengalaman ya. Jadi yang memang kalau buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang denger ya, benar kata moderator, harus dipersiapkan ya, maksudnya dari sekarang nih. Saya balik lagi deh, kamu udah nyiapin apa buat nanti lulus kerja? Lulus. Apa ya? Apa yang kamu siapin? Dari sekarang, kamu masuk semester 2 tadi itu main. Apa yang kamu siapkan untuk sampai nanti di semester berapa ya? 8 ya? Lulus tuh 8 ya? Ya 8 Pak, 4 tahun. Masih 2 semester. Apa yang lu udah siapin? Mungkin apa ya? Bos saya Pak, belum ada nih Pak. Gitu nggak apa-apa kalau menurut saya mah. Ini Belum udah siapin? mungkin pengalaman organisasi sih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Lu bakal siapin buat ke depan? Ya buat menemuin CV aja sih. Menemuin CV ya? Iya. Tapi bener kok CV. Tapi kalau CV di capture, maksudnya track recordnya enak, bagus. Terus apa yang lagi yang kamu siapkan buat nanti kalau lulus? Udah ada? Ada nggak? Baru itu sih. Baru itu ya? Nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah dari apa yang kamu sampaikan. Jadi memang konteksnya adalah berbenah dari sisi soft skill, ikut organisasi, bisa deliver idenya dengan benar ya. Mulai banyak lah ikut meskipun saya dulu mungkin ini yang saya sesali ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang ikut mendaftar kepanitiaan, organisasi, terus belajar yang tekun, punya time schedule jelas selama 4 tahun ke depan, mau ngapain gitu misalkan. Itu sih kalau dari saya, jangan dibawa sepaneng, maksudnya mungkin kalau saya dibilang dulu bahwa saya terlalu rileks sekali ya untuk yang penting lulus kayak saya dulu ya. Saya dulu pembimbing saya dulu Paris School. Pembimbing 2. Pembimbing satunya saya Pak Teguh udah pensiun setelah saya. Saya Paris School. Sekarang jadi rekan kerja gitu. Jadi saya nggak ada dulu saya lulus ya nggak ada rencana mau ngapain, yang penting lulus kerja gitu aja. Kalau menurut saya buat daripada nih saya cuma disclaimer ya, daripada nanti teman-teman pendengar seperti yang pengalaman saya hampir anniversary nganggurnya, mending udah mulai disiapkan beberapa aspek soft skill, di list aja lu yang bisa apa, lu nggak bisa ngomong depan umum, lu nggak bisa bahasa Inggris, and then lu nggak bisa Excel ya, atau nggak statistik atau apa misalkan. Terus kamu beberapa aspek misalkan hard skill kan misalkan kuliahnya saya harus targetnya 3,5 nih, 3,5 tuh harus ngapain gitu misalkan, harus kuliahnya rajin kah, atau ujiannya bagus kah, atau tugasnya harus dikerjain semua, karakter dosen beda-beda gitu. Kamu coba accomplish semua aktivitas itu gitu. Secara sederhana aja lah, nggak usah yang tiba-tiba saya setelah ini saya akan apa gitu, nggak usah lah, maksudnya untuk yang gampang-gampang aja lah, dikit-dikit. Kalau yang kan keberhasilan berawal dari step pertama kan, Faisal 2026. Iya. Gitu. Gitu sih kalau dari saya Mas. Wah seru banget gak sih teman-teman saya dulur. Seru banget kan obrolan hari ini mah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faisal. Udah Pak, udah. Udah ya, Udah. bener. Semua ini pertanyaannya.
Sudah sharing insight yang benar-benar membuka perspektif kita semua. Dan terima kasih juga buat saya dulur yang sudah nemenin dari awal sampai akhir. Semoga dari obrolan ini kita bisa lebih bijak dalam menentukan langkah. Gak cuma fokus ke nilai, tapi juga pengembangan diri secara keseluruhan. Nah, seru banget gak sih teman-teman saya dulur obrolannya hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faisal yang Terima sudah kasih. sharing insight yang benar-benar membuka perspektif kita semua. Nah, terima kasih juga buat saya dulur yang sudah nemenin dari awal sampai akhir. Semoga dari obrolan ini kita bisa lebih bijak menentukan langkah, nggak cuma fokus ke nilai, tapi juga ke pengembangan diri secara keseluruhan. Nah, teman-teman saya dulur, jangan lupa tonton konten-konten Himas saya yang lainnya ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Himas saya rules the way. Salam sekian, terima kasih.